Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang progres pembuatan paper dari kelompok kami yang berjudul tentang analisis interferensi antar jaringan 5G dan teknologi LoRa dalam sistem komunikasi nirkabel. Next. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Liza Kirani Lubis, yang kedua Rina Amelia, yang ketiga saya sendiri Hilda Arum, yang keempat Sony Joyo Saputra, dan yang kelima Deni Alvareza. Next. Untuk pendahuluan pada paper kali ini adalah perkembangan teknologi telekomunikasi telah mengalami kemajuan signifikan. Dimulai dengan teknologi 1G yang menggunakan sistem analog, lalu berlanjut ke 2G, 3G, 4G, dan kini 5G. Teknologi 5G menawarkan yang luas, konsumsi daya yang rendah, dan keamanan yang tinggi. Untuk next page selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Liza. Oke, pendahuluan selanjutnya yaitu namun seiring dengan banyaknya teknologi yang digunakan secara bersamaan, muncul tantangan baru terkait interferensi antar sistem yang dapat mempengaruhi kualitas komunikasi seperti penurunan rasio SINR, throughput, dan reliabilitas data. Meskipun penelitian mengenai performa 5G dan LoRa telah banyak dilakukan, yaitu secara terpisah, analisis terkait interferensi antara keduanya masih terbatas. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interferensi antara sinyal 5G dan LoRa, serta dampaknya terhadap kinerja kedua jaringan. Melalui simulasi menggunakan SIMCAT, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi interferensi dan mengoptimalkan penggunaan kedua teknologi dalam sistem komunikasi nirkabel. Next. Dan selanjutnya itu ada metode penelitian di mana dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu teknik penelitian, di mana pada penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan simulasi SIMCAT. Simulasi ini merupakan model simulasi statistik yang menggunakan metode analisis yang disebut dengan Monte Carlo untuk menilai potensi interferensi antara sistem komunikasi radio. Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui interferensi pada sistem seluler yang disebabkan oleh sistem lain yang menggunakan kanal frekuensi pada pita yang sama atau berdekatan. Nah, metode yang kedua yaitu data teknis penelitian, di mana pada metode ini ada beberapa data teknis yang digunakan berfungsi untuk membantu perhitungan dan analisis agar mendapatkan hasil yang sesuai. Data yang digunakan diperoleh dari studi literatur seperti jurnal, artikel, website, dan peraturan regulasi yang terkait. Data tersebut digunakan untuk parameter simulasi SIMCAT. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, kemudian di sini masuk ke metode, yang dimana di sini kita memakai beberapa metode. Yang ketiga yaitu teknik analisis. Nah, untuk teknis analisis ini sendiri yaitu menggunakan teknik analisis SIMCAT, yang dimana di sini merupakan Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tools. Nah, SIMCAT ini memodelkan victim receiver yang disingkat sebagai FR yang terhubung ke wanted transmitter atau WT yang beroperasi di antara populasi pemancar yang memiliki peluang untuk menginterferensi interferer transmitter IT atau victim receiver.
Nah, bisa kita lihat di sini gambar di samping kanan terdapat skenario victim dan interval untuk percobaan simulasi di SimCat ini. Terdapat dua gambar, yaitu yang pertama ada interfering link yang dimana di sini sebagai penginterferensi, kemudian yang kedua ada victim link sebagai korban dari terinterferensinya. Nah, untuk interfering link ini sendiri terdapat sinyal yang tidak diinginkan, yaitu IRSS, yang dimana menginterferensi victim link tersebut. Nah, untuk victim link ini kita itu LoRa, kemudian terdapat sinyal DRSS yang dimana sinyal yang diinginkan. Nah, untuk besarnya rasio carrier to interference-nya ini sendiri merupakan perbandingan dari DRSS dan interfering received signal strength atau IRSS. Next. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Denny Alvareza. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai rumus dari probabilitas interferensi, di mana untuk rumusnya sendiri itu PI sama dengan I kurangi PNI, di mana untuk PNI adalah probabilitas non interferensi yang diperoleh dari formula yang di bawah, itu ada rumusnya sendiri. Kemudian di mana untuk model simulasi yaitu metode pemisah frekuensi dengan jarak T dilakukan pengaturan jarak terdekat dan terjauh untuk mengetahui interferensinya. DRS sendiri itu merupakan kekuatan sinyal yang diterima yang diinginkan oleh victim link transmitter VLT yang dikirimkan oleh access point AP ke mobile station atau MS. Nah, nilai DRSS ini dihasilkan dari perhitungan kuat sinyal yang diterima oleh victim link receiver atau VLR yang menjadi nilai sensitivitas dari penerima UE. Nah, kemudian dari IRSS sendiri merupakan sinyal interferensi yang diterima VR atau victim receiver dari beberapa transmitter penginterferensi. Nah, nilai IRSS sendiri itu dihasilkan dari besarnya nilai sinyal unwanted yang diterima oleh VRR dari pemancar TV digital. Nah, di sini untuk pemancarnya itu kita dari 5G, kemudian eh, ada yang namanya carrier to interface atau C2I. Itu merupakan sebuah nilai karakteristik dari suatu teknologi yang memanfaatkan sinyal pembawa atau sinyal carrier dalam melakukan proses pertukaran data. Nah, untuk mengetahui nilai interferensi yang terjadi antara jaringan 5G terhadap LoRa, maka akan dikumpulkan data mengenai hubungan antar jarak daerah cakupan dari jaringan 5G terhadap nilai C2I dari jaringan LoRa. Nah, untuk mengetahui nilai C2I, itu dapat kita lihat di persamaan berikut, yaitu C2I dalam satuan dB sama dengan 10 log 10 di RSS per 10, kemudian 10 pangkat IRS komposit per 10. Nah, dalam penelitian ini, karakteristik C2I yang digunakan itu sebesar 19 dB dengan nilai di mana nilai karakteristik tersebut nantinya akan menjadi pembanding dengan C2I dari hasil simulasi yang telah dijalankan. Next. Kemudian ada flowchart penelitian, di mana untuk penelitian ini dimulai dengan menginputkan parameter, kemudian memasukkan hasil nilai IRSS, kemudian ada nilai DRSS. Nah, kemudian masuk hasil dari perhitungan nilai IRSS dengan DRSS. Nah, kemudian masuk ke proses pemilihan di mana untuk N itu sama dengan I. Nah, apabila N itu sama dengan I, sama dengan 1, nah itu lanjut. Jika tidak dengan sama dengan 1, itu tidak. Nah, nantinya akan balik menjadi ke input nilai IRSS. Nah, ketika nilai N itu sama dengan 1, maka kita lakukan simulasi dengan parameter C2I, dan dengan parameter C2I simulasi itu lebih besar daripada kriteria C2I itu sendiri. Nah, apabila
peluang interferensinya itu zero, itu maka akan diperoleh nilai N itu sama dengan I. Nah, apabila nilai peluang interferensinya itu sama dengan 1, maka itu juga masuk ke nilai N sama dengan I. Nah, bedanya di sini itu ketika parameternya itu sudah ditemukan, kita mengecek kembali. Jika sekiranya itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita lanjut menghitung nilai probabilitas interferensi yang dihasilkan dari simulasi dibandingkan dengan hasil perhitungan. Jika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita ulangi lagi dari simulasi kriteria itu harus lebih besar dibandingkan simulasi situasi dari simulasi. Kemudian next. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sony Joyo. Baik, terima kasih Dea Alvareza. Selanjutnya itu ada parameter yang kami gunakan untuk simulasi pada penelitian ini. Di sini parameter terbagi menjadi dua, yaitu parameter untuk 5G sendiri dan juga untuk LoRa, di mana parameter-parameter ini kita ambil atau kita peroleh berdasarkan studi literatur melalui jurnal penelitian sebelumnya. Nah, untuk parameter untuk 5G sendiri, di sini 5G sebagai penginterferensi, di mana untuk parameternya ada frekuensi band, untuk transmitter dan juga receivernya ini berkisar dari 880 MHz sampai 915 MHz untuk uplink, dan untuk downlinknya dia sebesar 925 sampai 960 MHz. Kemudian untuk yang kedua yaitu bandwidth, untuk transmitter dan receiver dia menggunakan 35 MHz. Kemudian untuk transmit powernya dia untuk transmitter atau TX menggunakan nilai sebesar 23, begitupun juga dengan RX-nya. Kemudian ada antena gain sebesar 15 dB untuk TX dan juga 0 untuk RX. Kemudian ada sensitivity untuk TX dan RX ini sebesar minus 124,53, dan untuk sel radiusnya sendiri untuk TX ini sebesar 0,7434727. Kemudian untuk RX dia sebesar 1,398, dan untuk noise figure-nya sendiri TX dan RX ini sama yaitu 7, dan antena patterns-nya dia menggunakan 3GPP 3 sektor. Kemudian untuk modulasinya ini masih belum kita tetapkan karena dari kami masih melakukan studi literatur untuk parameter ini agar lebih valid. Dan untuk parameter selanjutnya ada model propagasinya. Di sini kami menggunakan model propagasi Okumura-Hata, dan juga emission max-nya untuk 5G ini menggunakan 5G NR 10 MHz below 1 GHz. Kemudian untuk parameter sistem yang kedua yaitu LoRa maksud saya, di mana LoRa ini dia sebagai victim. Untuk parameternya sendiri yang pertama ada frekuensi band, di mana frekuensinya untuk TX dan RX ini sama yaitu 923 MHz. Kemudian bandwidthnya dia sebesar 125 kHz untuk TX dan juga RX. Kemudian untuk TX powernya sendiri, untuk TX dia nilainya sebesar 15 dBm, kemudian untuk RX yaitu sebesar 20, dan untuk TX antena gainnya sendiri untuk TX atau transmitter dia 0, dan juga RX nilainya 9. Dan selanjutnya itu untuk antena height atau ketinggian antenanya. Di TX ini menggunakan tinggi antena sebesar 1,5 meter, dan untuk RX sendiri yaitu 30 meter. Dan juga untuk sensitivity keduanya menggunakan minus 124,53 dBm, dan juga untuk sel radiusnya dia menggunakan 0,74 untuk TX, dan untuk RX-nya 1,39. Dan untuk noise figure-nya
Keduanya dari TX dan RX dia menggunakan 6 dan untuk antena tethers-nya di sini kami menggunakan GSM 900. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk semuanya yang telah mempresentasikan pada pada presentasi kali ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.